Oke, kita mulai saja ya. Bisa dengar suara saya ya? Oke, baik. Bisa. Jadi kita buka dulu pertemuan yang pertama. Saya memandu saja dari sini. Silakan dibuka materi kita dulu yang pertemuan pertama. Kebetulan kita tidak membahas yang pada minggu lalu. Jadi dalam pertemuan pertama, kita sudah menyampaikan silabus, prosedur perkuliahan, dan beberapa materi di dalam pertemuan pertama yaitu definisi manajemen. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen. Yang ketiga, mengapa manajemen dibutuhkan. Yang keempat, materinya itu perbedaan antara organisasi produksi dan organisasi jasa. Saya coba dulu sedikit membahas, nanti kita bisa lebih lanjut berdiskusi. Saya bahas dulu yang pertemuan pertama dengan yang pertemuan kedua dulu materi kita. Saya mulai daripada definisi manajemen. Saya coba ambil dua definisi manajemen dari dua pakar, yaitu pertama James A. F. Stoner. Dapat kita lihat di pertemuan pertama materinya. Manajemen yaitu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Dr. Gulick, manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Jadi pada intinya, bahwasanya manajemen itu merupakan suatu seni. Suatu seni bagaimana untuk memberdayakan, mempengaruhi berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Jadi ya, seni untuk mempengaruhi, memberdayakan berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Sumber daya itu seperti yang kita ketahui ada beberapa, yaitu sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya bahan baku, sumber daya mesin, peralatan, metode, market, itulah berbagai sumber daya. Yang berikutnya fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen dapat kita lihat bersama, itu ada 4 secara umum. Yang pertama, planning atau perencanaan. Itu dapat diartikan bahwa pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Fungsi yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Itu secara teori diartikan sebagai penentuan sumber daya, dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti yang kita tadi katakan, sumber daya itu meliputi sumber daya manusia, material atau bahan baku, mesin, metode, market, begitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menentukan masing-masing sumber daya itu untuk mendukung berbagai kegiatan yang kita lakukan, sehingga akhirnya sumber daya itu bisa mencapai tujuan, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Fungsi yang ketiga, manajemen yaitu advocating atau pengarahan. Merupakan untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Jadi pengarahannya ini seperti memotivasi, menggerakkan bagaimana masing-masing sumber daya manusia yang dalam organisasi itu bisa bersemangat, bisa berkinerja dengan baik. Dan begitu ya, akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Fungsi manajemen yang keempat yaitu controlling atau pengawasan dapat kita lihat bersama, itu artinya yaitu penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan. Jadi intinya pengawasan itu memastikan apakah perencanaan yang kita lakukan tadi sudah sesuai dengan realisasinya. Kan begitu. Itulah pengawasan. Selanjutnya, mengapa manajemen dibutuhkan? Ya, yang pertama alasannya itu untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi. Pernah kita singgung sebelumnya bahwasanya ada 3 tujuan mendasar daripada satu organisasi atau perusahaan.
Yang pertama tujuannya adalah untuk menghasilkan produk, baik itu dalam bentuk barang maupun jasa. Tujuan yang kedua, suatu organisasi atau perusahaan itu untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi tadi tujuan pertama menghasilkan produk, itu produknya sudah ada hasilnya, lalu dijual kepada konsumen. Tentu hasilnya akan memperoleh keuntungan. Keuntungan itu akan digunakan untuk kegiatan operasional daripada perusahaan itu sendiri. Baru tujuan daripada satu perusahaan yang ketiga yaitu untuk menjaga keberlangsungan hidup usaha. Jadi intinya perusahaan itu harus berkembang, maju, kan gitu ya. Tidak ada perusahaan yang ingin jalan di tempat dari hari ke hari seperti itu saja, tapi ada keinginan untuk selalu berkembang dan maju. Itulah tujuan daripada satu organisasi atau perusahaan. Alasan mengapa manajemen dibutuhkan yang kedua itu untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Begitu banyak tujuan-tujuan daripada suatu organisasi, tentu ada yang saling bertentangan antara masing-masing pihak. Masing-masing pihak. Pihak A berkeinginan seperti ini, pihak B berkeinginan seperti ini, pihak C berkeinginan seperti ini. Tetapi dengan adanya pertentangan tadi, semua bisa diseimbangkan masing-masing tujuan tadi. Yang ketiga, mengapa manajemen dibutuhkan? Alasan yang ketiga itu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Kalau efektivitas berbicara tentang ketepatan waktu, efisiensi berbicara tentang penghematan biaya. Itulah tiga alasan mengapa suatu manajemen sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi maupun bagi dalam kehidupan kita sendiri. Materi berikutnya yaitu perbedaan antara organisasi produksi dan organisasi jasa. Intinya bahwa organisasi produksi itu berorientasi kepada menghasilkan barang. Ada wujud fisik yang dihasilkan. Sementara organisasi jasa itu berorientasi pada tindakan. Tindakan ini tentu tidak tampak, tapi tindakan ini bisa dirasakan hasilnya. Begitu ya. Selanjutnya berbagai perbedaan dari masing-masing organisasi produksi dan jasa, yaitu yang pertama tingkat kontak dengan pelanggan, keseragaman input atau masukan, jumlah pekerjaan dari tenaga kerja, keseragaman output atau keluaran. Yang kelima, perbedaannya ukuran produktivitas. Perbedaan yang keenam, produksi dan pengiriman. Baru perbedaan yang ketujuh, jaminan mutu. Perbedaan yang ke-8 yaitu jumlah persediaan. Dan perbedaan yang ke-9 yaitu mengenai evaluasi pekerjaan, dan yang terakhir perbedaan yang ke-10 yaitu kemampuan untuk mendesain hak paten. Itulah sedikit penyampaian materi di dalam pertemuan pertama. Saya harap semua mahasiswa bisa membaca lah ya materi kita. Saya coba sedikit singgung saja. Kita coba masuk kepada materi yang pertemuan yang kedua hari ini. Ya, saya harap semua bisa melihat masing-masing lah ya. Saya lihat masing-masing karena saya nggak bisa men-share screen. Untuk suara saya bisa masih jelas kan? Kira-kira mahasiswa? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ya baik. Terima kasih. Tolong dimonitor ya. Iya, materi yang pertemuan kedua kita bisa lihat bersama itu topiknya dasar-dasar manajemen operasional. Saya coba dulu menjelaskan sedikit ya daripada materi kita. Nanti lebih lanjut kita berdiskusi. Ada 8 materi yang di dalam topik ini. Yang materi yang pertama itu mendefinisikan daripada manajemen operasional. Materi yang kedua, ruang lingkup daripada manajemen operasional. Materi yang ketiga, jenis operasional. Materi yang keempat, fungsi utama manajer operasional. Materi yang kelima, peran utama manajer operasional. Materi yang keenam, keputusan-keputusan manajer operasional. Materi yang ketujuh, pendekatan umum, pengambilan keputusan operasional. Dan materi yang kedelapan, masalah-masalah etis dalam aspek manajemen operasional. Ya, sama-sama kita lihat lah ya materinya ya di dalam materi kita. Saya coba mulai daripada definisi dulu, definisi manajemen operasional. Dapat kita lihat bersama, ada 3 poin penting di sini saya sampaikan di dalam materi mengenai definisinya. Definisi yang pertama, manajemen operasional merupakan manajemen dari bagian organisasi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Ada kata manajemen. Seperti yang kita jelaskan tadi di pertemuan yang pertama, manajemen itu merupakan seni. Seni untuk mempengaruhi, seni untuk memberdayakan,
seni untuk menggunakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Jadi dari definisi yang pertama ini ada kata manajemen. Berarti manajemen itu sangat dibutuhkan di dalam mendukung aktivitas, di dalam mendukung operasional kegiatan daripada suatu produksi, kan gitu ya. Baik itu orientasinya dalam menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, itu dari definisi yang pertama kita lihat di sini. Definisi yang kedua, manajemen produksi merupakan kegiatan manajemen yang berhubungan dengan pembuatan barang dan jasa. Hampir sama daripada definisi yang pertama tadi. Ada kata manajemen. Berarti bagaimana kita bisa memberdayakan sumber daya kita sehingga bisa mendukung aktivitas dalam menghasilkan produk, barang maupun jasa. Definisi yang ketiga saya coba ambil daripada definisi yang dibuat oleh Stephenson dan Chung dalam bukunya di tahun 2015 yang mendefinisikan manajemen operasional adalah manajemen sistem atau proses yang menciptakan barang dan atau menyediakan jasa. Ada sistem, ada proses, kata proses. Berarti sistem itu sejenis rangkaian, ya kan? Tahapan, langkah-langkah. Jadi rangkaian kegiatan tadi di-manage, dikelola, ya kan? Dikelola. Diterapkanlah fungsi-fungsi manajemen tadi, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling di dalam siklus aktivitas produksi satu perusahaan, sehingga mampu mendukung dalam menghasilkan barang maupun jasa. Gitu ya. Selanjutnya, penciptaan barang atau jasa meliputi transformasi atau pengubahan input. Input berarti masukan. Apa kira-kira input daripada suatu operasional atau aktivitas proses produksi? Itu bisa dalam bentuk modal, uang, dan gitu ya, tenaga kerja. Ya, tenaga kerja lah yang menggerakkan, yang melakukan, kan gitu ya, yang merencanakan. Baru bahan baku, material yang dibutuhkan untuk membuat satu produk. Dan informasi yang digunakan sebagai dasar untuk menciptakan produk. Informasi itu bisa dalam bentuk informasi menyajikan, ya kan, tahapan-tahapan daripada proses menghasilkan produk. Baru menjadi output, berarti keluarannya. Keluarannya itu bisa dalam bentuk produk, dalam bentuk barang maupun jasa. Selanjutnya ruang lingkup daripada manajemen operasional. Lingkup manajemen operasional bahwa aktivitas yang dilakukan oleh manajemen maupun karyawan dalam lingkup manajemen operasional itu ada produksi. Yang pertama pramalan atau forecasting. Dapat kita lihat di materi kita ya. Apa itu forecasting atau pramalan? Perusahaan harus meramalkan permintaan akan suatu produk atau apa yang menjadi kebutuhan manusia di saat ini maupun di masa mendatang. Jadi intinya bahwasanya perusahaan itu harus mampu merencanakan atau meramalkan apa kira-kira kebutuhan, apa kira-kira produk yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh konsumen pada saat ini dan masa mendatang. Berapa jumlahnya, bagaimana kualitasnya, itu harus dipikirkan, harus direncanakan, harus mampu diramalkan oleh perusahaan. Dengan mengetahui kebutuhan manusia, maka dengan mudah perusahaan untuk menghasilkan produk tersebut dan menawarkan kepada setiap individu yang membutuhkan. Yang kedua, perencanaan kapasitas. Artinya, setiap perusahaan harus merencanakan kapasitas produksi dalam menghasilkan produk. Artinya, berapa banyak kebutuhan yang produk yang mau kita hasilkan dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan, dalam satu semester, dalam satu tahun. Dengan mengetahui kebutuhan kita selama satu hari, tentu kita mampu merencanakan atau memprediksi kira-kira berapa banyak kebutuhan bahan bakunya, berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, apa saja peralatan yang kita gunakan, yang kita mau kita pakai untuk memproduksi. Baru berapa besar anggaran biaya operasional yang kita butuhkan dalam mendukung proses produksi itu. Baru standar operasional apa saja yang kita tetapkan. Kan gitu ya, berapa lama dilakukan pekerjaannya, bagaimana standar kualitasnya, bagaimana standar kompetensi dari masing-masing tenaga kerja yang harus dipekerjakan untuk melakukan proses produksi tersebut. Yang ketiga, penjadwalan. Artinya, kegiatan proses produksi diperlukan pengaturan waktu atau penjadwalan operasional,
sehingga sistem rangkaian proses produksi dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. Dalam melakukan proses produksi itu harus tahu kita berapa lama produk itu bisa diselesaikan, berapa lama bisa produk itu di-packing, disampaikan kepada konsumen, dan sebagainya. Itulah rangkaian daripada proses produksi. Selanjutnya, tahapan produksi harus diatur sebaik mungkin sehingga dapat menghindari kesalahan atau kegagalan selama proses produksi berlangsung. Yang keempat, manajemen persediaan. Artinya, pengelolaan terhadap kebutuhan persediaan baku. Tujuan daripada manajemen persediaan, pertama, untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku selama proses produksi. Ada kalanya di dalam proses produksi itu bisa bahan bakunya ada yang kurang berkualitas, dan gitu ya, ada yang rusak bahan bakunya, sehingga harus ditutupi oleh bahan baku lainnya untuk membalanskan, menseimbangkan antara barang-barang yang rusak tadi. Begitu ya. Selanjutnya, menjamin mutu, artinya memastikan bahwa produk yang telah dihasilkan sudah sesuai dengan standar operasional, prosedur kerja, dan standar mutu produk yang telah ditetapkan. Yang keenam, memotivasi dan melatih karyawan dalam setiap tahapan operasional dan produksi. Artinya, untuk mendukung terciptanya produk yang berkualitas, maka karyawan yang berperan langsung dalam proses produksi harus diberikan motivasi dan memberikan pelatihan pada karyawan. Jadi motivasi itu untuk menggerakkan bagaimana supaya karyawan itu bersemangat, berkinerja dengan baik, dan gitu ya, antusias terhadap pekerjaannya, dan perusahaan harus memberikan pelatihan. Di-upgrade-lah kemampuan, keterampilan daripada karyawan, karena ruang lingkup pekerjaan terus berkembang, ya kan? Dinamika pekerjaan terus berkembang, apalagi perubahan-perubahan teknologi, sehingga diperlukanlah upgrade ilmu daripada karyawan. Yang ketujuh, menempatkan fasilitas, artinya untuk terciptanya proses produksi secara efisien dan efektif, maka diperlukan penataan tata letak fasilitas produksi, mesin dan peralatan secara baik. Artinya perlu dikelola, di-manage fasilitas, peralatan yang digunakan. Rangkaian tahapan-tahapan tadi harus ditata dengan penataan peralatan yang dibutuhkan. Ya. Materi yang berikutnya, jenis operasional, itu dapat berupa yang pertama menghasilkan barang. Dapat kita lihat menghasilkan barang ini tentu berkaitan dengan di orientasi produk ya, dalam bentuk barang. Baru jenis operasional lainnya dalam bentuk jasa itu dapat kita lihat seperti bidang penyimpanan, bidang transportasi, pertukaran, bidang hiburan, komunikasi, pendidikan. Itulah jenis-jenis operasional yang dalam bentuk jasa. Selanjutnya, fungsi utama manajer operasional yaitu memandu sistem melalui pengambilan keputusan. Keputusan tertentu mempengaruhi dalam hal yang pertama, desain sistem, melibatkan keputusan yang berkaitan dengan kapasitas sistem, lokasi geografis fasilitas, susunan departemen, dan penempatan peralatan dalam struktur fisik, perencanaan produk dan jasa, serta pengadaan peralatan. Yang kedua, operasi sistem, melibatkan manajemen karyawan, perencanaan dan pengendalian persediaan, penjadwalan, manajemen proyek, serta jaminan mutu. Itulah daripada fungsi manajer operasional. Lebih lanjut, supaya mempersingkat waktu, kita lanjut pada materi peran utama manajer operasional. Itu berkaitan sebagai perencana dan pengambilan keputusan. Seorang manajer tentu akan menyelesaikan berbagai permasalahan dan tentu akan mengambil suatu keputusan untuk kemajuan, untuk perkembangan, dan berbagai tindakan mendukung aktivitas daripada perusahaan itu sendiri. Dalam kapasitas ini, manajer operasional memberikan pengaruh besar terhadap sejauh mana sasaran dan tujuan organisasi terrealisasi. Selanjutnya, keputusan-keputusan manajer operasional dapat kita lihat. Yang pertama, apa? Artinya sumber apa yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Yang kedua, kapan? Artinya, kapan masing-masing sumber akan dibutuhkan, kapan pekerjaan harus dijadwalkan, kapan bahan baku dan perlengkapan lainnya harus dipesan, kapan tindakan perbaikan diperlukan. Di mana? Yang ketiga, artinya di mana pekerjaan akan dilakukan. Yang keempat, bagaimana? Artinya, bagaimana produk atau jasa akan didesain. Bagaimana pekerjaan atau organisasi metode peralatan akan dilakukan, bagaimana sumber daya akan dialokasikan.
Keputusan yang kelima siapa? Artinya siapa yang akan melakukan pekerjaan. Mungkin di dalam mata kuliah pengantar manajemen ini dikenal dengan 5W gitu ya. What, when, where, when, who, kan gitu ya, 5W. Selanjutnya pendekatan umum pengambilan keputusan operasional. Yang pertama penggunaan model. Model adalah abstraksi dari realitas, representasi sederhana dari situasi. Model diklasifikasikan menjadi model fisik, model skematis, model matematis. Dapat kita lihat di materi ya. Baru yang kedua, metode kuantitatif, pendekatan umumnya. Pendekatan kuantitatif untuk pemecahan masalah seringkali mewujudkan upaya guna memperoleh solusi optimal secara matematis terhadap masalah manajerial. Jadi intinya metode kuantitatif ini bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan dan pengambilan keputusan dengan cara hitungan, hitungan kuantitatif, gitu ya. Beberapa metode kuantitatif yang dipelajari, yang pertama program linear dan teknik matematika. Yang kedua, teknik antrian. Yang ketiga, model persediaan. Yang keempat, model proyek seperti evaluasi program dan teknik peninjauan ulang atau disebut dengan program evaluation and review teknik. Serta metode jalur kritis atau critical path method yang bermanfaat untuk perencanaan, koordinasi, dan pengendalian proyek skala besar. Yang berikutnya, teknik peramalan digunakan secara luas dalam perencanaan dan penjadwalan. Dan yang terakhir, metode statistik. Di dalam metode kuantitatif ini sebetulnya banyak dibahas di dalam manajemen operasional produksi. Tetapi karena kita mata kuliah manajemen operasional jasa, kemungkinan ini sedikit kita pelajari. Kalau di manajemen operasional jasa yang digunakan yaitu teknik antrian. Itu saja yang digunakan dalam metode operasional jasa. Tetapi kalau di metode operasional produksi, semua metode kuantitatif ini digunakan. Program linear, teknik antrian, model persediaan, model proyek, teknik peramalan, dan metode statistik. Itu di produksi banyak dipelajari. Yang ketiga, matrik kinerja. Seluruh manajer menggunakan matrik untuk mengelola dan mengendalikan operasional. Yang keempat, analisis trade-off. Karyawan bagian operasional sering menjumpai keputusan yang dapat diuraikan sebagai keputusan yang trade-off. Misalnya, dalam memutuskan jumlah persediaan yang tersedia, pengambilan keputusan harus memikirkan trade-off antara kenaikan tingkat layanan sehingga akan menghasilkan tambahan persediaan dengan kenaikan biaya yang diperlukan untuk menyediakan persediaan tersebut. Yang kelima, pendekatan sistem. Sistem adalah serangkaian bagian selain berkaitan yang harus bekerja sama. Yang keenam, menetapkan prioritas. Di hampir setiap situasi, manajer menemukan bahwa faktor tertentu lebih penting daripada faktor lainnya. Dengan menyadari ini, manajer dapat mengarahkan upayanya ke arah paling baik dan menghindari membuang-buang waktu serta energi pada faktor tidak penting. Yang ketujuh, etika. Dalam mengambil keputusan, manajer harus mempertimbangkan bagaimana keputusan yang mempengaruhi pemegang saham, manajemen, karyawan, pelanggan, masyarakat secara umum, dan lingkungan. Materi yang terakhir yaitu masalah-masalah etis dalam aspek manajemen operasional. Dapat kita lihat di dalam materi, masalahnya yang pertama, laporan keuangan, keselamatan tenaga kerja, keselamatan produk, masalah mutu, lingkungan, masyarakat, perekrutan dan pemecatan tenaga kerja, penutupan fasilitas, hak tenaga kerja. Itulah masalah-masalah etis di dalam aspek manajemen operasional. Oke, saya rasa itu saja penyampaian saya secara singkat. Nanti kita boleh buka ruang diskusi untuk untuk tanya jawab. Saya coba off-kan dulu recording-nya ya.